Mulai dari nol dalam kurung lagi, tanda tanya. Itu menjadi judul kita di malam hari ini di Arah Angin TVRI. Masih bersama dengan Pak Natsir, Bu Yenti, dan juga Mas Rifki. Saya langsung ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau berbicara terkait dengan, kalau laporan dari PPATK, tadi menyebutkan dari tahun 2015 ya Pak ya, sudah tercium terkait dengan praktek ini. Tapi Bu Yenti tadi mengatakan, mengapa baru 5 tahun baru diusut? Dalam artian ini kan sebetulnya praktek ini kan sudah lama terjadi di tubuh Pertamina. Hanya saja mungkin oknum pemainnya saja yang berubah mungkin. Ada praktek kolusi dibiarkan sejak lama. Bagaimana kemudian Bu Yanti melihat hal ini? Iya, kan satu sisi ya kita dengan adanya TPPU itu kemudian kita membangun satu lembaga yang namanya PPATK ya, termasuk untuk korupsi terutama, yaitu kalau tadi disampaikan bahwa sudah 5 tahun yang lalu sebetulnya sudah ada transaksi yang mencurigakan yang sudah dianalisis oleh PPATK dan kemudian ternyata kan terjadi sekarang 5 tahun ini kan, berarti kan ada sesuatu yang nggak jalan dengan baik ya. Tadi disebutkan oleh Pak Natsir bahwa terjadi kolaborasi yang baik, yang nggak baik lah ya menurut saya, atau kolaborasi yang justru sengaja supaya 5 tahun ini gitu ya. Ini kan harusnya kalau 5 tahun yang lalu didalami, paling tidak kita tidak sampai 1.000 gitu kan. Itu artinya kita benar-benar bertanggung jawab, penegak hukum bertanggung jawab, PPATK bertanggung jawab bahwa kalau memang sudah ada tanda-tanda telah terjadinya atau akan terjadinya suatu korupsi di dalam tata niaga Pertamina ini ya, minyak ya, itu kan jelas sekali ya bahwa itu sebetulnya mudah sekali karena kan ada impor, itu kan kenapa impor, bagaimana bisa jadi impor padahal harusnya kan tidak impor. Itu semua kan banyak sekali tindak pidana, apakah itu penipuan, apakah itu pemalsuan keadaan, sehingga ada policy yang kemudian ternyata berdampak pada korupsi ini gitu ya. Kok kenapa sampai 5 tahun dan ini langsung menusuk ke jantung rakyat, Pak. Kenapa? Karena berkaitan dengan BBM. Saya katakan mungkin dalam tanda petik ini hajat hidup orang banyak ya Pak Rizky ya. Karena walaupun nggak punya mobil, tetapi kalau mau pergi tetap saja dia bayar transportnya. Itu kan yang punya mobil kan beli bensin ya. Nah, hal-hal seperti ini kan artinya ini luar biasa ya kejahatannya, apalagi melampaui masa-masa COVID. Di sini yang saya berharap nanti kepada kejaksaan ataupun pada hakim berani menafsirkan bahwa dalam keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Korupsi itu adalah dalam keadaan darurat, walaupun disebutkan darurat menurut undang-undang, darurat karena perekonomian dan juga karena adanya bencana alam. Nah, darurat karena undang-undang ini kan ada COVID yang 100 tahun yang lalu ini baru ada, artinya undang-undang baru tahun 99. Jadi pemikirannya tentang keadaan darurat ini tentu akan lebih besar lagi COVID ini, karena ini adalah globally pandemic ya. Jadi harusnya hakim berani menafsirkan bahwa ini lebih darurat daripada sekedar penjelasan dari pasal 2 ayat 2 sehingga pidana mati bisa dijatuhkan. Pidana gitu mati ya. Artinya bisa dijatuhkan ya Bu ya. Jadi tidak hanya pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 20 tahun dengan maksimal begitu. Artinya apakah dengan pasal-pasal lain kemungkinan ini bisa dikenakan karena kan memang ada pembiaran yang begitu lama. Bu Yanti tadi mengatakan ada pandemi, ada kedaruratan begitu. Betul. Jadi gini, ini pelakunya akan banyak sekali ya, belum nanti brokernya lah gitu ya. Broker kan ada ya, apalagi ada yang kita lihat bahwa mungkin tidak ya, bahwa ada satu kelembagaan dulu yang kemudian dihapuskan dan orang-orangnya tetapi berganti baju gitu ya. Dan semuanya ini adalah berkaitan dengan kerugian negara. Nah, pasal 2 ayat 2 itu tadi saya sampai pasal 2 ayat 1 adalah pidananya kan 20 tahun ya, minimal 4 tahun. Kemudian maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tapi di ayat 2-nya dikatakan dalam hal tertentu hakim bisa menjatuhkan pidana mati gitu ya. Nah, tertentu itu dalam penjelasannya disebutkan bahwa itu adalah kedaruratan. Kedaruratan itu di situ memang darurat karena undang-undang darurat, kemudian karena perekonomian ada kolapsa ekonominya, dan kemudian adanya karena korupsi dalam bencana alam gitu. Nah, waktu itu kita belum ada pemikiran bahwa ada COVID yang mendunia, karena COVID yang terakhir itu kan hampir 100 tahun yang lalu, belum terpikirkan oleh para pembentuk Undang-Undang 99. Dan
siapapun akan mengakui bahwa COVID itu lebih darurat daripada bencana alam yang terjadi selama ini. Artinya, kalau hakim berani menafsirkan, dan kita memang sudah rindu sekali ya, ada putusan-putusan pengadilan yang hakimnya bisa menemukan hukum. Karena ada kondisi tertentu yang memang keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan pada waktu bikin undang-undang, dan hakim bisa melihat bahwa pasal itu kurang berat dikarenakan kondisi yang dilakukan pada keadaan yang sangat darurat. Itu harapan kami sih, saya sebagai rakyat sih ya. Saya berharap seperti itu. Tentunya arilannya itu adalah TPPU Mas Jaya. Baik. Harapan kami semua, semoga kasus ini tidak hanya suam-suam kuku, panas di awal, dingin di tengah, lalu beku di ujungnya begitu ya. Pelakunya ya, ini baru pelaku yang lapangan ya. Nah ini kapal itu kita mengatakan tadi Pak Natsir mengatakan uangnya kemana-mana. Ini bisa jadi uang-uang itu adalah orang-orang yang terlibat yang lainnya, apakah ke atas, apakah ke samping. Ini kan ada Komisi 6, silahkan Komisi 6 berbicara apakah dirut itu bagaimana. Misalnya komut itu tugasnya apa? Kenapa ada komut yang katanya karena tertekan? Kita lihat penekanannya seperti apa sehingga dia pun diam saja. Karena pembiaran tadi Mas Jaya katakan, pembiaran pun bisa menjadi pelaku. Demikian Mas Jaya. Pengawasan seharusnya lebih ketat lagi, tapi ternyata kecolongan semua pihak. Ini kan seharusnya Pertamina juga diawasi oleh semua pihak, termasuk di Komisi 6. Artinya ke Komisi 6 sendiri, Mas Rifki, kecolongan terkait dengan kasus ini begitu, karena tadi Bu Yanti sempat mengatakan juga jangan-jangan ini ada pembiaran juga selama beberapa tahun ini. Itu ada kenapa tidak diusut dari temuan pada saat awal, mengapa harus menunggu 5 tahun? PPATK menyebutkan ada 2015 begitu, pada saat 2015 setelah mencium terkait dengan indikasi dari dugaan korupsi ini. Mas Rifki. Ya, jadi saya ingin meluruskan ini. Jadi fungsi pengawasan DPR ini berdasarkan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang MD3 bahwa pengawasan DPR terhadap BUMN ini tidak bisa dilakukan day to day dan mendetail secara menyeluruh. Jadi kami di Komisi 6 ini kami mengawasinya adalah Kementerian BUMN. Meskipun kami bisa memanggil BUMN itu secara langsung, tapi kita juga tidak bisa melakukan pengawasan day to day. Nah, ini yang perlu nanti ke depannya bagaimana tata kelola BUMN ini diatur lebih baik lagi. Dan mengutip dari Bu Yanti tadi bahwa sebenarnya kan ada komisaris, ada ini. Nah, komisaris ini perlu dipertanyakan. Komisaris ini kan juga bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh perusahaan. Nah, ini komisaris juga harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kok bisa komisaris nggak tahu? Nah, itu juga harus kita perdalam sampai semua benar-benar terbuka, dan ini sebuah cambukan. Menurut kami adalah ini sebuah cambukan bagaimana ke depan tata kelola perusahaan, tata kelola BUMN ini harus bisa lebih clear, transparan, dan mengikuti GCG. Itu menurut kami. Mas Rifki, artinya masih banyak PR-nya, artinya tata kelola dari BUMN, tata kelola dari Pertamina, tata kelola termasuk juga tata kelola minyak mentah di Indonesia, ini juga kemudian harus perlu direvisi begitu ya? Betul, perlu dievaluasi. Jangan sampai ke depan ada kebocoran lagi gitu. Nah, ini kami terus mendorong agar bagaimana ini ke depan bisa tata kelola dirapikan sebagaimana mungkin tidak terjadi kebocoran lagi. Agar tidak terjadi kebocoran lagi. Saya langsung ke Pak Natsir menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan Bu Yanti dan juga Mas Rifki, tanggapan juga termasuk juga perbaikan tata kelola minyak mentah yang kemudian harus segera didorong, tidak hanya terkait dengan perbaikan tata kelola dari BUMN, Pertamina sendiri, begitu, Pak Natsir. Ya, saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, semua itu harus dilakukan. Dan memang pemerintah kan dari waktu ke waktu terus memperbaiki sistem ya. Hanya saja para pelakunya ini yang masih saja mencari-cari celah. Masih mencari celah ya? Iya. Dari sisi aturan saya kira cukup bagus ya, meskipun ada di sana-sini yang perlu kita perbaiki. Tapi pelaku ini mencari celah atau memang melihat ada kemungkinan celah ini ternyata bisa begitu masuk? Iya, tetap aja celah-celah yang sudah ditutup rapi pun bisa. Atau ada yang memberi celah begitu, gitu. Pak Natsir? Nah, itu pokoknya banyak cara ya dilakukan oleh pelaku kejahatan ya untuk mengambil keuntungan dengan cara menggarong keuangan negara dan
yang lainnya. Jadi saya kira salah satu hal yang cukup bagus tadi saran dari Bu Yenti itu menerapkan undang-undang anti pencucian uang ya. TPPU Karena, iya TPPU, karena dengan menggunakan undang-undang TPPU itu akan lebih memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan dan juga mencari alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik ya. Dimana kan dengan undang-undang TPPU itu lalu kemudian PPATK membantu, prinsipnya PPATK itu bekerja follow the money, mengejar uang hasil kejahatan kemanapun itu. Dan bisa terlihat oknum-oknum siapa saja yang terlibat begitu dengan follow the money ini. Iya, selain uangnya itu dapat dikejar, tentunya dengan mudah pelakunya dapat diketahui gitu ya, dengan cara yang mudah juga seperti itu. Sehingga dengan penerapan undang-undang anti pencucian uang ini, semua itu bisa dapat ditangkap gitu ya. Saya contohkan kalau kasus kejahatan di illegal logging misalnya, kalau dengan pendekatan konvensional itu kan yang hanya ditangkap tuh ya supir truknya yang melakukan gergaji dengan shenshu itu yang ditangkap kan, tapi cukong di belakang itu kan sulit selama ini terungkap dan ditangkap kan. Jadi di kasus ini cukongnya siapa nih? Kira-kira ketangkap nggak Pak? Bisa dengan menelusur uang hasil kejahatan itu kan tentu akan sampai ke siapa? Beneficial owner dari pelaku kejahatan yang ada. Kalau dari hasil penelusuran follow the money PPATK apakah sudah dirilis? Siapakah nanti akan mengalir ke siapa saja begitu? Iya, informasi itu kepada penyidik sudah kita sampaikan. Sudah disampaikan, tapi masih belum dirilis begitu, artinya cukongnya siapa begitu? Oh enggak, itu kita nggak bisa ungkap ke publik. Tidak bisa ungkap ke publik, ya, karena itu hanya dapat kita sampaikan kepada penyidik. Begitu. Apakah nanti juga akan ditindaklanjuti oleh penyidik begitu ya Pak Nasir? Ya mudah-mudahan ya, karena apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu jelas-jelas melanggar ya asta cita dari Bapak Presiden Prabowo ya. Ya saya kira juga penyidik harus kuat ya untuk menjaga visi dari Bapak Presiden ini. Jangan sampai ada yang melanggar dari cita-citanya untuk membangun bangsa ini gitu ya. Seperti itu Mas Jaya. Baik, yang menarik adalah kalau kasus ini sebenarnya sudah tercium 2015 begitu oleh PPATK. Artinya apakah juga ada kasus-kasus lain yang jangan-jangan nilainya sangat luar biasa dibanding kasus dari migas ini atau minyak mentah ini begitu yang sudah dilaporkan PPATK ke pihak-pihak penegak hukum, tapi ternyata masih belum ada tindak lanjut dari penegak hukum. Pak Nasir? Iya, jadi itu yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa kasus yang beririsan dengan kasus yang sedang ditangani sekarang ini ya. Ada juga kasus-kasus lain yang sudah kita sampaikan hasil analisisnya. Ya kita berharap ya itu semua ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti? Kita berharap ya, jangan sampai seperti ini ya. Hasil analisis itu sudah lama kita sampaikan, lalu kemudian diungkap oleh sekarang ya gitu. Itu ada nilai yang fantastis juga Pak, nilai yang besar juga? Nilai cukup besar ya. Sekitar berapa besarnya? Saya belum bisa sebutkan sekarang. Oke, belum disebutkan sekarang ya. Oke, nanti kita tunggu rilisnya dari PPATK ini. Karena ini kan jangan sampai publik mengira, jangan-jangan ini ada, kalau diurutkan dari Liga Korupsi Indonesia begitu, ini kan posisi 1 begitu Pak Nasir. Artinya apakah juga jangan-jangan ada yang menyalip di posisi 1-nya ini? Gimana Pak Nasir? Ya nanti ya gitu tentu kita berharap ya apa yang dihasilkan oleh PPATK itu untuk segera ditindaklanjuti. Ya. Karena itu semua untuk menjaga dari marwah bangsa kita ya. Baik. Bisa kita paling tidak ya semangat kita sama-sama lah ya untuk menghentikan korupsi ini karena rakyat kita sudah lama menderita ya. Jangan lagi kita. Jadi juga menggunakan uang rakyat begitu, rakyat yang dirugikan juga. Iya. Oke, baik. Nanti usai jeda saya akan masih tanyakan masih bersama dengan Pak Nasir dan juga Bu Yenti serta Mas Rifki terkait dengan pembiaran dari kasus ini karena 5 tahun. Apakah ini juga pengawasan yang tidak maksimal? Saya nanti tanyakan ke Bu Yenti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.